Halo guys, perkenalkan nama saya Yisrial Potepasa dengan NIM 2019 11111004. Saya mahasiswa program studi pendidikan sejarah semester 5. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk ikutin penjelasannya. Awal mula Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1923 Masehi dan merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri di abad ke-13 hingga abad ke-16. Asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit yakni adanya serangan dari Jayakatwang Adipati Kediri yang berhasil membunuh Kertanegara akibat menolak pembayaran upeti. Kemudian, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Raden Wijaya diberikan tertarik oleh Arya Wiraraja sebagai daerah kekuasaannya dan kemudian dijadikan daerah baru dan diberi nama Majapahit. Kemudian pada saat itu terdapat pasukan Mongolia, pimpinan Sipi, Ikemise dan Kausing tiba di Jawa dengan tujuan menghukum Kertanegara karena menolak membayar upeti kepada penguasa Mongolia. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk bekerja sama dengan tentara Mongolia untuk menyerang Jayakatwang dengan tujuan balas dendam. Dan pada akhirnya pihak Mongolia menang atas terbunuhnya Jayakatwang. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Berdasarkan kitab Negra Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit pada saat itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia. Bahkan, pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara tetangga. Pada saat itu, ketika Hayam Wuruk ingin menjadikan Dian Pitaloka, Putri Sri Baduga Maharaja sebagai permaisuri, Gajah Mada tidak menyetujuinya. Gajah Mada menginginkan Putri Sri Baduga Maharaja dipersembahkan kepada Majapahit sebagai upeti. Terjadilah kesalahpahaman yang pada akhirnya Sri Baduga gugur dan Putri Sunda bunuh diri. Kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya Kerajaan Majapahit. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Di Pulau Jawa pada sektor pertanian menghasilkan banyak bahan makanan. Yang kedua, di luar Jawa terdapat banyak rempah-rempah dan tanaman. Yang ketiga, di sepanjang sungai-sungai besar berkembang kegiatan perdagangan. Perekonomian yang maju ini membuat rakyat hidup sejahtera dan keluarga raja beserta para pejabat negara lebih makmur lagi. Yang kedua, kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit banyak dilalui dengan pemberontakan dari orang dalam kerajaan. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Kebudayaan penduduk Majapahit sudah sangat maju. Hal tersebut ditandai dengan perayaan keagamaan yang dirayakan setiap tahun. Sedangkan seni dan sastra yang sangat maju juga berperan dalam kehidupan budaya masyarakat Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada saat itu mengalami keruntuhan dilatar belakangi karena terjadinya perang saudara antara Wirakbumi melawan Wikrawardhana pada tahun 1405 sampai dengan 1406 Masehi. Selain itu, adanya pergantian raja sehingga menimbulkan perdebatan dan terjadi pemberontakan besar-besaran pada tahun 1468 Masehi oleh seorang bangsawan. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-14 dan awal abad ke-15. Nah teman-teman, di sini terdapat raja-raja Majapahit yang pernah menjabat pada waktu itu. Bisa teman-teman lihat pada slide tersebut. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit dapat berupa candi, prasasti, dan kitab. Berikut ini beberapa candi peninggalan Majapahit yang terletak di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang pertama, Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Kecamatan Trawulan. Fungsi candi tersebut ialah sebagai gapura peringatan kematian Raja Jayanegara.
Yang kedua, Candi Brahu. Candi Brahu adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Fungsi Candi Brahu ialah sebagai tempat krematorium atau tempat pembakaran jenazah pada saat itu. Yang ketiga, Candi Tikus. Candi Tikus adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi ini merupakan pertirtaan tempat permandian keluarga raja. Bahkan beberapa ahli berpendapat candi ini dijadikan sebagai tempat penampungan air oleh masyarakat Trowulan. Contoh soal yang pertama, sumber informasi yang berisi berdiri dan berkembangnya Kerajaan Majapahit berasal dari berbagai sumber. Kitab yang menceritakan mengenai Raja-Raja Majapahit ialah jawabannya Kitab Negara Kertagama. Yang kedua, siapa nama Laksamana Cina yang pernah mengunjungi Kerajaan Majapahit pada masa Wikrawardhana? Jawabannya Laksamana Chinghu. Yang ketiga, apa aktivitas perekonomian yang menjadi tulang punggung Kerajaan Majapahit? Jawabannya pertanian dan perdagangan. Yang keempat, berapa jumlah raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit? Jawabannya 10 raja. Yang kelima, apa tujuan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada? Jawabannya, menjadikan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Soal yang pertama, agama apakah yang dianut oleh Kerajaan Majapahit? A. Hindu-Buddha, B. Kristen, C. Islam, D. Yahudi. Yang kedua, faktor apa yang melatar belakangi sehingga Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan? A. Terjadinya perebutan tahta, B. Bencana banjir di Mojokerto, C. Terjadinya perang Paragreg, D. Banyaknya wilayah taklukan yang melepaskan diri. 3. Di bawah ini yang manakah candi yang termasuk peninggalan Kerajaan Majapahit? A. Candi Tikus, B. Candi Prambanan, C. Candi Borobudur, D. Candi Panataran. Yang keempat, pada tahun berapakah Kerajaan Majapahit didirikan? A. 1125 Masehi, B. 1345 Masehi, C. 1200 Masehi, D. 1293 Masehi. Nah teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai Kerajaan Majapahit. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.